Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2024 di Gedung Universitas Nusa Putra Sukabumi, Sabtu, 26 Oktober 2024. Debat publik pertama ini diikuti oleh dua pasangan calon atau paslon, yakni paslon nomor urut 1, Yosomantri Zainul, dan paslon nomor urut 2, Asep Djafar Andreas. Debat publik pertama terdiri dari 6 segmen. Pada segmen kedua, paslon nomor urut 2, Asep Djafar Andreas, mendapat pertanyaan subtema perdagangan jasa dan perindustrian. Adapun pertanyaannya, jika terpilih memimpin Kabupaten Sukabumi, apa perencanaan untuk memenuhi atau melampaui tahap puncak pembangunan Kabupaten Sukabumi? Rencana kami ke depan bahwa Kabupaten Sukabumi dari sisi jasa kita ingin mengembangkan ke depannya untuk program pembangunan demi kemajuan Kabupaten Sukabumi yang mubarakah. Beberapa potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sukabumi yang sangat luar biasa dengan punya gurilab yang akan memajukan dan untuk kebutuhan masyarakat Sukabumi. Mudah-mudahan dengan tujuan kami, saya dengan Pak Haji Andreas, bahwa rencana ke depan untuk menuju Indonesia Emas, banyak potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sukabumi perlu kita kembangkan, dan kita juga keberpihakan kepada warga dan masyarakat kecil, bagaimana caranya supaya masyarakat Kabupaten Sukabumi bisa berkembang. Masyarakat Sukabumi bisa melalui UMKM, melalui IKM, bahwa kita harus memperhatikan warga dan masyarakat kecil yang ada di Kabupaten Sukabumi melalui program-program pemerintah. Dan saya juga program kami bahwa ke depan UMKM kita perlu dukung untuk permodalan tanpa bunga ke depan. Mudah-mudahan. Dan saya berpihak kepada UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan di warga Kabupaten Sukabumi. Terima kasih, Pak. Paslon nomor urut 1, Yosomantri Zainul, kemudian menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Baik, saya menambahkan saja bahwa untuk sektor perdagangan ini kita sekarang sedang lesu. Kita kalau pergi ke pasar, lihat Paru Kuda, Cicurug, Pelabuhan Ratu, 30% itu sudah tidak aktif. Oleh karena itu perlu ada strategi. Perlu ada strategi yang dibangun oleh pemerintah daerah terkait dengan pembangunan ekonomi di pasar. Sehingga masyarakat bisa mengembangkan ekonominya tidak oleh semata-mata, tapi juga ada program lain. Dan kami punya gambaran bahwa di pasar ini perlu ada peningkatan, perlu ada support pembelajaran, kemudian ekonomi, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat agar ekonominya meningkat. Itu adalah harapan kita. Dan UMKM harus ditingkatkan. Ada startup, ada mikro, ada kecil, ada menengah. Itu harus ditingkatkan skalanya dari startup ke mikro dan mikro ke menengah. Dengan bantuan sosial, dengan bantuan masyarakat untuk pembangunan di Kabupaten Sukabumi melalui perkreditan Bank BPR yang 0% atau tidak tanpa bunga. Paslon nomor urut 2, kemudian memberikan tanggapan terkait yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Bangunan pasar di Kabupaten Sukabumi, pada saat itu kami membangun pasar semi modern, salah satu adalah untuk membantu para pedagang yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dan rencana ke depan kami, apa tadi yang disampaikan, ada beberapa pedagang yang misalkan kekurangan permodalan, kami bertekad, kami berjuang bagaimana pedagang-pedagang yang ada di Kabupaten Sukabumi bisa mensejahterakan dengan memberikan kredit tanpa bunga. Insya Allah lembaga keuangan mikro yang ada di Kabupaten Sukabumi perlu kita bantu itu untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Oleh siapa lagi kalau misalkan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat kecil. UMKM adalah urusan pemerintah, wajib dibantu oleh kita dan oleh siapa lagi. Insya Allah UMKM Kabupaten dan kami berpihak ada di UMKM dan pedagang kecil. Terima kasih. Sebagai informasi, debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2024 mengusung tema strategi mewujudkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat untuk pembangunan Kabupaten Sukabumi yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Debat terdiri dari 6 segmen. Pada segmen kedua dan ketiga, di dalamnya terdapat 9 subtema yakni pendidikan, kesehatan, sosial dan kebudayaan, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, koperasi usaha kecil dan menengah, pertanian, pariwisata, perdagangan jasa dan perindustrian. Dari Kabupaten Sukabumi, Tim Liputan Jubir TV melaporkan.